Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Zat yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan. Semoga semua itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat pengikut beliau yang menjadi penerang alam semesta hingga hari akhir tiba. Pada kesempatan ini kita akan mengawali kajian kita bersama-sama kitab Muraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini merupakan kitab syarah Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi nama kitabnya Muraqil Ubudiyah yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Syarah dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini khusus mengkaji etika-etika seorang hamba terhadap Allah dalam beribadah dan mengabdi kepadanya. Juga mengkaji etika-etika berinteraksi sesama manusia dalam menjalin hubbul dalam menjalin hablum minan nas yang baik dan santun. Maka untuk memulai kitab ini, marilah kita bertawassul terlebih dahulu ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Syekh Al-Muallim Kiai Busri bin Abdurrahim bin Abdurrahman Al-Mudhiri radhiyallahu anhu. Bismillahir furuhi talamidi. Afadallahu alaina wa barakatuhu marzuqna kama lam tabu'atihim al-istiqamata ala tariqatihim hasyurna fi zumurdihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillah, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi jalla wa ala. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah, jalla yang maha agung, wa ala dan maha tinggi. Ahmaduhu, saya memujinya. Saya memuji Allah. Siapa yang memuji? Adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Li jami'il ayadi, terhadap semua nikmat-nikmat wal ala dan karunia dan semua karunia. Wa ashkuru, dan saya bersyukur, kata Imam Nawawi, syukroman, seperti syukurnya orang, ufiya minal bala,
seperti syukurnya orang yang telah terlepas orang tersebut minal bala, dari cobaan. Wa astaghfiruhu, dan aku beristighfar minta ampun, kata Imam Nawawi, hu kepada Allah, li untukku, wali walidina, wali walidina. Kalau dalam kitab yang lain ini tertulis wali walidayah. Kalau wali walidina, kepada semua orang tua. Wali walidayah akan kedua orang tua saya. Jadi orang tua Imam Nawawi, ya. Waliman lahu, dan untuk orang-orang, lahu yang baginya, hakun adalah hak, ya, alayya, atas diri saya. Siapa saja yang memiliki hak atas diri saya atau pada diri saya. Jadi kedua orang tua saya, gitu ya, dan untuk siapa saja yang mempunyai hak pada diri saya. Walil muslimina min kulli dzambin, dan untuk kaum muslimin min kulli dzambin, dari setiap perbuatan dosa. Qaulan, baik berupa perkataan, wa fi'lan, dan perbuatan. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat, kata Imam Nawawi, ilaihi, kepada Allah, min kulli maksiatin, dari setiap maksiat. Taubat abdin, seperti taubatnya seorang hamba, la yamliku li nafsihi, yang tidak memiliki, li nafsihi, bagi abd, hudan, petunjuk. Artinya dengan taubatnya seorang hamba yang tidak memiliki petunjuk bagi dirinya, wala yastati'u, dan tidak mampu hamba ayyadfa'a, untuk menolak hamba anha, dari maksiat, dhalalan, sebagai kesesatan, akan kesesatan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an, sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak di alam ini, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, yang maha esa. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah, wala mumatsila, dan tidak ada pula yang menyamainya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, sesungguhnya Nabi Muhammad, anna sayyidana, bahwa sungguhnya Gusti, Tuhan, pemimpin kami, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, nabiyuhu, adalah nabinya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, dzul maqamil a'la, yang memiliki, mempunyai kedudukan yang tinggi. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan salawat, wa sallama, dan keselamatan, ala sayyidina, atas baginda kami, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, alladzi ikhtassallahu bihi fadailah, alladzi, dat, ikhtassah, yang telah mengkhususkan, mengistimewakan, Allahu, siapa Allah, bihi, dengan alladzi, bihi, dengan Nabi Muhammad, fadailah, akan keutamaan. Wa ala, dan semoga melimpahkan pula Allah atas alihi, keluarganya Nabi Muhammad, alladzina, yaitu orang-orang amanu, beriman, alladzina, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulullah, wa saddaqu, dan membenarkan, bima, terhadap sesuatu, qala, membenarkan terhadap apa yang difirmankan Allah dan yang disabdakan Nabi Muhammad. Ini dua, itu maksudnya Allah dan Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan semoga juga atas sahabat-sahabatnya Nabi, alladzina, yaitu orang-orang, fazu, beruntung mereka, bil iktidai, dengan mengikutinya, bil jihadi, dengan jihad, wa ghairihi, dan lain sebagainya, fanalud darajatil ula, dan mereka mendapatkan ad-darajati, kedudukan atau derajat-derajat al-ula, yang tinggi. Fahada, amma ba'du, adapun selanjutnya, artinya setelah membaca
basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fahada syarhun, maka ini adalah komentar atau syarah atau kitab penjelasan ala bidayatil hidayah, atas kitab Bidayatul Hidayah, yang artinya Bidayatul Hidayah itu permulaan hidayah. Samaituhu, aku namai hu akan syarah atau komentar dari kitab Bidayatul Hidayah Muraqil Ubudiyah, yang artinya tingkatan-tingkatan peribadatan. Jadi beliau ini memberikan nama syarah atau komentar dari sebuah kitab Imam Al-Ghazali yang namanya Bidayatul Hidayah, dinamakan dengan nama kitab Muraqil Ubudiyah, karya Imam Nawawi. Arju bihi, aku berharap, bihi dengan Muraqil Ubudiyah, dengan kitab yang dikarangnya, husula barakati Syekhil Musannif, mendapatkan barokahnya seorang guru pengarang, seorang guru pengarang musannif, yaitu siapa? Yaitu adalah Imam Al-Ghazali. Wa du'a talabatil ilmi, dan doa para penuntut ilmu, mimman, di antara orang-orang itu adalah yantasifu, yang bersikap adil. Jadi beginilah adab seorang ulama saat beliau mengarang karyanya, kitabnya, tidak lupa untuk berharap keberkahan kepada para pendahulunya, yaitu adalah Syekh Al-Musannif, guru beliau, yaitu adalah Imam Al-Ghazali, menganggap guru, ya. Lalu berharap barokah dari beliau dan doa terhadap orang-orang yang mendalami ilmu yang adil, atau orang yang mencari ilmu agama yang adil. Walaysa li fi hadha illal jam'u min kalamil ulama'il ajilla. Walaysa, dan tidak ada, li pada diri saya, fi hadha, di dalam menyusun kitab ini, illal jam'u, kecuali sekedar mengumpulkan, min kalamil ulama'i, dari perkataan para ulama, al-ajilla'i, yang mulia, bihasabi ma atla'ani Allahu alaihi, bihasabi ma, sesuai dengan apa yang ditunjukkan, yang telah menunjukkan ni kepada saya, Allah alaihi, atas ma. Fa idza ra'aita fihi syai'an minal khalal, fa idza, maka apabila ra'aita, Anda melihat, engkau melihat, fihi, di dalam kitab ini, syai'an, berupa sesuatu, minal khalali, dari kesalahan, famin wahmin sodaroh min su'i fahmi, famin, maka kesalahan tersebut, famin wahmin, adalah dari dugaan, sodaroh, yang keluar, min su'i fahmi, dari pemahaman saya yang buruk. Beliau meskipun alim, karangannya banyak, karyanya banyak, begitu tawaduknya para ulama kita, di dalam awal atau pembuka kitab-kitabnya disampaikan hal seperti ini. Fal matlubu mimman alima dzalika ayyuslihahu. Fal matlubu, maka hal yang dimohonkan, mimman, dari orang-orang, alimah, yang mengetahui, dalika, akan kesalahan itu, ayyuslihahu, agar memperbaiki, manhu, akan dalik, atau akan kesalahan itu. Fa inna bidha'ati minal ilmi waddin muzjatun. Fa inna bidha'ati, maka karena sesungguhnya pemahaman diri saya, minal ilmi, tentang ilmu, waddin, dan agama, muzjatun, sangatlah sedikit. Wa imani ad'afu, dan iman saya adalah iman yang paling lemah.
ad'aful iman, iman yang paling lemah. Linaqsil yaqin, karena kurangnya keyakinan, ma'adhikil wakti, hingga serta sempitnya waktu, wa kasratil ahzan, dan banyaknya kesedihan. Allah, ini seorang ulama yang karyanya begitu banyak, perlu ditiru. Ketika kita berada di posisi yang baik, ingin menyampaikan sesuatu, maka ini harus dipakai. Ini karya saya memang seperti ini, mohon maaf ketika ada kesalahannya. Harusnya seperti ini seorang pemimpin, seorang yang siap dijadikan imam. Ya. Kalau engkau melihat kesalahan diri saya, maka itu semua kesalahannya datang dari saya, bukan dari kalamul ulama yang ada di sini. Karena beliau ngerasa apa yang dikarang oleh beliau itu min kalamil ulama. Maka yang dituntut, yang diminta, ya, siapapun yang mengetahui tentang kesalahan saya itu agar memperbaikinya. Fa inna bid'ati. Nah, ini lagi, ya. Beliau mengakui pemahaman diri saya tentang ilmu dan agama ini sangatlah sedikit. Ini musjatun, sangat sedikit katanya, kata beliau. Bisa ngarang seperti ini, bisa mensyarah, mengkomentari apa yang telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau masih mengaku bahwa fa inna bid'ati minal ilmi waddin musjatun. Nih, dilanjut lagi, wa imani ad'aful iman, dan imanku, kata Imam Nawawi, paling lemahnya iman. Linaqsil yakin, karena sedikitnya keyakinan. Satu itu. Kemudian yang berikutnya, ma'adhikil wakti, kurang waktu. Wa kasratil ahzan, kurang waktu untuk memperbaiki keimanan, keyakinan. Hingga akhirnya menyebabkan apa? Ad'aful iman, paling lemahnya iman, karena kurang keyakinan. Sampai seperti itu. Wa kasratil ahzan, dan kebanyakan bersedih, kebanyakan gurau-gurau. Ini seperti ini harus ditiru. Orang yang merasa alim, orang yang merasa dirinya pandai di atas yang lain, maka dialah orang yang paling bodoh. Man qala inni alimun fahuwa jahilun. Barang siapa yang dirinya mengaku sebagai orang yang alim, pandai, fahuwa jahilun, maka hakikatnya dia adalah bodoh. Bodoh kenapa? Karena tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, ini ketawaduan yang harus kita contoh. Tidak lalu ketika kita menjadi orang yang wah di pandangan orang lain, lalu kita berubah dari segi penampilan, ya. Ini tidak bisa dijadikan seperti itu. Zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang mudah secara dinilai secara zahir itu luar biasa, tetapi belum tentu seperti ini, ya. Siapa yang bisa seperti ini? Sehebat apa karya-karya kita? Sehebat apa karya-karya ulama-ulama sekarang atau kiai-kiai sekarang yang kehidupannya hanya bergantung kepada apa? Riasah, kedudukan. Nah, maka ini harus ditiru. Ya. Farahimallahu imra'an. Farahimah, maka semoga Allah mengasihani imra'an, akan seseorang, ro'a aiban, yang melihat sesuatu aib atau keburukan, fasatarohu, lalu orang itu menutupinya. Nah, ini memang sesuai di dalam hadis. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka kelak di akhirat akan ditutupi juga tentang keburukannya. Wa ilallahil karim amadda akiffa amuddu akifal ibtihal. Wa ilallah, mana nih? Wa ilallah, dan kepada Allah Al-Karim yang Maha Pemurah, amuddu, saya menjulurkan, akifal ibtihali, telapak tangan, ya, telapak tangan sambil lalu berdoa dengan sepenuh hati. Alla yaj'alahu hujjatan alayya yaumi zuhuril ahwal. Alla yaj'alahu, agar kiranya Allah tidak menjadikan akan kitab yang saya karang ini hujjatan, sebagai hujjah atau alasan, alayya, atas diri saya, yauma zuhuril ahwali, pada hari ditampakkan berbagai peristiwa yang dahsyat atau hari kiamat. Jadi minta kepada Allah, ya.
agar tidak supaya dijadikan. Padahal kalau kita ingin membuat satu karya, semoga karya saya itu nanti bisa menjadi hal yang membantu di akhirat. Ini Imam Nawawi tidak seperti itu, ya. Jadi pasrah kepada Allah, apa yang ia lakukan, apa kata Allah. Wa ayyam fa'abihi nafsi wa misli minal juhal. Jadi tujuannya lebih kepada ini, bukan untuk nanti yaumad duhuril ahwal ini, pada hari kiamat, bukan, tapi lebih kepada tujuannya umat lebih banyak. Wa ayyam fa'adan, mudah-mudahan bermanfaat bihi, dengan memberikan manfaat Allah bihi dengan kitab, nafsi akan diri saya, wa misli dan seumpama saya, sesepadan saya, semisal saya, minal juhali dari kalangan orang-orang bodoh. Beliau masih merasa minal juhal, dari orang-orang bodoh. Wa misli, seperti saya. Saya itu seperti apa? Minal juhal, dari orang-orang bodoh, kata Imam An-Nawawi. Innahu ta'ala, sungguhnya ta'ala, raufun, zat yang maha pengasih, jawadun, lagi zat yang maha pemurah, yu'tin nawal, yang memberi karunia, dia yang memberi karunia, wa ilaihi tafwid, dan hanya wa ilaihi, dan hanya kepada Allah at-tafwid, berserah diri, wal i'timadi, dan bersandar. Wa huwal hadi, dan dialah zat yang memberi petunjuk, ila sabilir rasyadi, ke jalan yang benar. Amin. Istajib, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disebut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lalu disyarah kembali oleh Imam An-Nawawi, kalimatul basmalati arba'un. Adapun kalimat basmalah arba'un itu ada 4. Fa fiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimina 'ala syaitan. Fa fiha, maka di antara yang keempat, kalimat-kalimat basmalah yang 4, isyaratun, terdapat isyarat, ila i'anatillahi, akan pertolongan Allah, ibadahu, akan hamba-hamba Allah, al-muslimina, yang muslim, ala syaitan, atas syaitan, menghadapi syaitan. Fa innahu qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi dasarnya bahwa yang pertama dengan basmalah itu isyarat manfaatnya adalah pertolongan Allah kepada hambanya. Fa innahu, maka sungguhnya syaitan, karena sungguhnya syaitan berkata, kata syaitan, fa innahu, maka sungguhnya qala, syaitan itu berkata, la'atiyannahum, dan saya akan mendatanginya, sungguh, ada nun taukidnya, dan sungguh saya akan mendatangi mereka, min baini aidihim, dari muka, dari depan, ya, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari kiri. Jadi semua arah itu setan ingin menggodanya. Maka caranya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada Quran surah Al-A'raf ayat 17. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 17. Maka manfaat yang pertama, dengan basmalah itu mampu untuk menghadapi syaitan. Syaitan pernah berkata dalam Al-Quran, pada Quran surah Al-A'raf ayat 17, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Fa'a'tahumullahu ta'ala hadhil kalimatil arba'ah li'alla tadurrahum wasatuhu. Fa'a'ta, maka memberi akan ibadihil mu'min, muslimin, akan hamba-hamba yang muslim, Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, hadhil kalimati, akan kalimat-kalimat ini, al-arba'i, yang 4, ya. Kalimat yang 4, li'alla tadurrahum, agar tidak memberikan kemudaratan, agar godaan setan, ya.
waswasa ini nih fa'ilnya, agar tidak membahayakan hum kepada hamba-hamba yang muslim, waswatuhu, godaannya setan. Wa isyaratun, dan satu isyarat, ila anna ma'asiyal mu'minin fi arba'ati aujuhin. Wa isyaratun, dan memberikan isyarat dari 4 isyarat tersebut ya, ila anna ma'asiyal mu'minin, bahwasannya segala perbuatan maksiatnya orang yang beriman, fi arba'ati aujuhin, pada 4 jalan. Fi sirri, yang pertama secara sembunyi-sembunyi, wal alaniyah, kemudian yang kedua terang-terangan, wal laili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Fa'ata, maka memberikan Allahum akan muslimin, hadhihi, dengan kalimat basmalah ini, liyaghfiraha, agar memberi ampunan. Allah akan liyaghfirah, agar memberikan ampun Allah akan ma'asi, lahum, kepada mukmin, biha, sebab basmalah. Summa inna ma'anil hurufi annal ba'a bara'atullah li ahli sa'adah. Kemudian inna ma'anil hurufi, sesungguhnya semua makna huruf-huruf di dalam basmalah itu dijelaskan, annal ba'a, sungguhnya bara'atullahi, adalah kebebasan Allah. Li ahli sa'adah, bagi ahli sa'adah, atau kebebasan dari Allah untuk orang-orang yang berbahagia. Wasin satrullah, sedangkan dengan huruf sin adalah satrullah, yaitu adalah perlindungan Allah atas ala ahlil juhalati, atas orang-orang bodoh. Jadi dengan sin ini merupakan perlindungan Allah kepada hambanya terhadap orang-orang bodoh. Wal mim mahabbatuhu li ahlil Islam, dan huruf mim adalah mahabbah lil Islam, kecintaan Allah bagi orang-orang Islam. Wal alifu ulfatuhu, sedangkan alif yaitu adalah kasih sayang Allah. Wal lamu latofatuhu, sedangkan huruf lam adalah kelembutan Allah. Wal ha'u hidayatuhu, dan ha itu adalah petunjuk Allah. Wal ra'u, sedangkan ra adalah ridwanuhu ala sabiqina wat taibin. Sedangkan ra adalah keridhaan Allah ala sabiqin, atas orang-orang yang terdahulu yang beriman, wat taibina, dan orang-orang yang bertobat. Wal ha'u, sedangkan ha hilmuhu alal mudnibin, ha itu adalah kesantunan Allah alal mudnibin, terhadap orang-orang yang berdosa. Wal mimu minnatuhu alal mu'minin, sedangkan mim itu adalah karunia Allah atas orang-orang yang beriman. Wan nun nurul ma'rifati fid dunya, sedangkan nun itu adalah cahaya ma'rifat di dunia. Wa nurut ta'ati fil uqba, dan merupakan cahaya ketaatan di akhirat. Fa'atahuma, maka Allah memberikan kedua cahaya, ya, nurud dunya wa nurut ta'ah fil uqba, li ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang li ibadihil muttaqin, kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Wal ya'u yadullah, dan huruf iya yaitu adalah penguasaan Allah, ay hifdhuhu, yakni penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, ala ahlil islami, atas orang-orang Islam. Makanya di sini disebut apa tadi? Yang pertama tentang basmalah. Pertolongan Allah. Di sini disebutkan pertolongan Allah.
Karena semuanya mencakup setelah diartikan masing-masing huruf daripada huruf-huruf basmalah. Ini inna ma'anil hurufi. Bisa menjadi pertolongan untuk hambanya yang memang taat dan sering senantiasa membaca basmalah di dalam segala hal. Karena setan senantiasa mengintai kita di dalam semua aktivitas dan penjuru arah-arah kita di saat kita melaksanakan ibadah tersebut. Ini harus dijaga. Qala Syekhul Imam, telah berkata Syekhul Imam, ilmu muqtadi bihi, yakni orang yang dirinya menjadi panutan bihi akan syekh, al-alim, orang yang alim, al-allamatu, dan sangat alim, ail alim jiddan, yaitu orang yang alim sangat. Falha'u lil mubalaghah. Adapun huruf ha pada kalimat allamah atau taknya ini merupakan suatu makna yang menunjukkan suatu yang maksimal dalam kealimannya. Nah, ini juga disebutkan dalam syarah Hasyiah Bajuri ya, bahwa tak di sini adalah lil mubalaghah. Hujjatul Islam, yakni hujjatul Islam atau argumentator orang Islam, argumentator Islam. Fal hujjatu, nah, ini kita maknai satu persatu mengenai hujjatul Islam julukan kepada Imam Al-Ghazali. Al-hujjatu, fal hujjatu, adapun hujjah, man, yaitu adalah orang, ahata, yang menguasai bi aktsari sunnati, dengan baik dari segala sisi pada sebagian besar sunnah atau hadis. Ahatoh, segala sisi, menguasai dengan baik segala sisi sebagian besar daripada sunnah atau hadis. Walam yufidhu, walam yafudhu minha illal yasir. Walam yafudhu, dan tidak luput hu akan man minha daripada as-sunnah illal yasir, kecuali hanya sedikit saja. Ini yang dimaksud hujjah. Jadi beliau menguasai banyak tentang hadis dan hanya sedikit yang luput. Artinya yang tidak dihafal, yang belum dihafal. Wa amal hafid fa huwa man ahata bi mi'ati alfi haditsin. Wa amal hafid, dan adapun al-hafid, yaitu orang ahata yang menguasai dengan baik bi mi'ati alfi haditsin, dari segala sisinya pada 100.000 hadis. Ini al-hafid itu kalau di dalam hadis disebutnya targetnya harus sampai 100.000 hadis. Baru ahata betul. Dia betul-betul menguasai dari segala sisi, dari sanadnya, ya, dari hadis-hadis yang lain, dari riwayatnya, ya. Jadi semuanya. Wal hakim man ahata bi 3,000 hadisin. Wal hakim, sedangkan hakim, man adalah orang ahatoh yang menguasai dengan baik dari segala sisi bisalah 3,000 hadisin, dengan 3.000 hadis. Kalau tadi 100.000, ini kalau al-hakim ini 3.000 hadis. Wa barakatul anam, dan keberkahan makhluk, Zainuddin, penghias agama, Abu Hamid, yaitu Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammadin. Wulida radhiyallahu anhu, dilahirkan beliau di Taus, sanata khamsina wa arba'u mi'atin, yaitu pada tahun 450. Wa tufiya biha, dan beliau wafat di situ, di Taus, di sana. Sobihata yaumil Itsnain, pada pagi hari Senin, Rabi'a Asyarah, pada tanggal 14 Jumadil Akhir, pada Jumadil Akhir, sanata, pada tahun khamsun wa khamsumi'atin, yaitu pada 505 tahun. Fakana umruhu khamsan wa khamsina sanatan, fakana, maka adanya umur dari Imam Al-Ghazali khamsan wa khamsina sanatan, yaitu adalah 55 tahun. Al-Ghazali
Sedangkan Al-Ghazali, ya sekarang Al-Ghazalinya, bitakhfifiz za'i, dengan tanpa tasdidnya huruf za, nisbatan ila ghazalatin, ila ghazalata, nisbatan karena dinisbahkan pada ghazalah. Qoribatun yang dekat, min Quratusin, dari desa Tus. Atusiyu dibaca bidhammit ta'i dengan dhammah ta'nya, nisbatan ila Tusin, dinisbahkan pada Tus. Baldatun yaitu satu wilayah, sebuah kota, min a'mali Naisabur, di antara wilayah Naisabur, yaitu di Irak. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruh beliau. Wa nawwara dharihahu, dan menerangi makam beliau. Ay qabrahu, yakni kuburnya Imam Al-Ghazali. Amin. Mudah-mudahan mengabulkan. Ay istajib ya Allah, artinya amin itu adalah istajib ya Allah. InsyaAllah akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kita diberikan kesehatan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.